Sadar atau tidak, di antara kerusakan dan masalah sosial yang ada terjadi di negara kita saat ini, di negeri kita saat ini adalah karena itu. Wanita dipompa terus ya untuk menuntut haknya agar sama dengan laki-laki. Maka semua lini pekerjaan dikuasai oleh kaum wanita. Semuanya yang megang kaum wanita. Pabrik-pabrik semuanya kaum wanita. Pom-pom bensin juga kaum wanita. Ya, semuanya kaum wanita. Toko-toko kaum wanita, pasar-pasar kaum wanita. Laki-laki mengeluh, tidak ada pekerjaan. Iya kan? Yang keluar negeri juga sepertinya lebih banyak kaum wanitanya daripada kaum laki-laki. Kaum laki-laki apa pekerjaannya? Nganggur, tidak punya pekerjaan. Dibuat lapangan pekerjaan langsung penuh oleh kaum wanita. Tidak jadi, kaum laki-laki sudah ngantri. Ya kan demikian. Sampai kapan? Wabillahi taufik. Sehingga banyak pengangguran dari kaum laki-laki. Dan kalau laki-laki sudah nganggur, padahal dia mungkin punya istri, punya anak, apa yang akan dilakukan? Urusan makan. Terjadi kekerasan, terjadi perampokan, terjadi. Tapi kalau yang nganggur kaum wanita tidak akan seperti itu ya. Wanita tidak akan jadi perampok insyaallah. Nganggur wanita sudah di rumah. Insyaallah taala akan Allah beri jalan keluar. Dan di antara jalan keluar, dan ini harus diakui, kaum wanita lebih banyak. Dan di akhir zaman, satu laki-laki banding berapa? 50. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adhina Allahu li syai'in ma adhina lin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasan saut yataghanna bil Qur'ani ay yahjura bih muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak senang, sebagaimana Nabi juga tidak senang, untuk mendengarkan suara merdu dan keras selain mendengar orang yang melakukan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau bertanya, boleh gak sholat sunnah 4 rakaat qabla zuhur dikerjakan sebelum azan? Barakallahu fikum atas jawabannya. Kalau qabliyah sebelum zuhur, ya setelah azan. Kalau sebelum azan, maka itu bukan qabliyah zuhur. Bahkan sebelum azan zuhur itu haram sholat. Kenapa haram sholat? Karena zuhur itu adalah ketika matahari tergelincir dari puncak tertingginya. Saya ulangi, bahwa waktu zuhur adalah ketika matahari mulai tergelincir dari puncak tertingginya. Adapun ketika matahari di puncak tertinggi tidak boleh sholat. Bisa dipaham ya? Jadi ketika matahari pas di kepala kita di atas, itu nggak boleh sholat. Salah satu dari 3 waktu yang haram. Ketika terbit matahari, ketika terbenam atau hampir terbenam matahari. Saya ulangi, ketika terbit matahari, ketika hampir terbenam matahari, dan ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu tidak boleh sholat. Karena menyerupai ibadahnya orang-orang ajam, orang-orang asing yang bukan Islam. Dan diantaranya penyembah matahari. Ketika matahari tadi bergeser atau tergelincir dari ketinggiannya ke arah terbenamnya, saat itulah waktu zuhur. Jadi kalau sebelum adzan saya khawatir itu pas matahari di atas kepala. Saya khawatir itu pas matahari di atas kepala. Maka tunggu sampai adzan dikumandangkan, artinya sampai matahari tergelincir, maka saat itulah engkau mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat qabliyah zuhur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau sebelum itu, kalau sebelum matahari di atas kepala, artinya matahari masih belum sampai di puncaknya, maka itu juga bukan qabliyah zuhur. Walaupun boleh sholat, misalnya jam 10, jam 11 ya. Boleh sholat 4 rakaat, tapi itu bukan sholat
qabliyah zuhur, itu salat duha masuknya. Barakallahu fikum. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Demikian diriwayatkan oleh Abd Ibn Humaid dan Ibn al-Mundhir. Wa qala Ibn Katsir, berkata Ibn Katsir, lamma ra'atil jinnu anna al-insa ya'uduna bihim min khawfihim minhum zaduhum rahaqa. Kata Ibn Katsir, ketika jin-jin tadi melihat bahwa manusia berlindung kepada mereka karena takut kepada mereka, akhirnya jin-jin tadi bertambah rahaqa, bertambah sombong, bertambah melampaui batas, dan akhirnya mereka menambah rasa takut mereka. Tadi disebutkan bertambah sombong, bertambah melampaui batas. Karena sombong dan melampaui batas, akhirnya mereka menambah rasa takut mereka, menteror mereka. Tiba-tiba apa itu? Otak. Karena takut. Karena berlindungnya kepada jin. Oh, ada suara lagi. Apa itu? Ada pernah dengar? Barakallahu fikum. Kalaupun kalian mendapatinya, gak usah takut. Semakin takut, semakin ditakut-takuti. Oh, gak mungkin tuh. Mungkin. Dan saya mendengar dari orang yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri, dalam keadaan orang itu jujur terpercaya, dan orangnya bukan orang yang sering cerita khayal. Dia memang kerjaannya mengantarkan barang dagangannya tengah malam dengan mobilnya di tengah-tengah sawah, jalan kanan kiri tidak ada apapun kecuali sawah terbentang luas. Dia melihat ada jenazah di tengah jalan. Apa kalian bilang? Pocongan. Alhamdulillah beliau ahlu sunnah salafi, sehingga nggak takut, malah berpikirnya ini jangan-jangan jatuh dari ambulan. Turun dua-duanya, mau diangkat, mau ditaruh biar dibawa ke perkuburan. Turun nggak ada, tadi di sini gitu. Cari-cari nggak ada, naik lagi. Mau jalan lagi ada, turun lagi, nggak ada lagi. Begitu dia naik lagi, ada lagi. Kiat jin katanya, ini pasti jin ini, ganggu. Langsung dia jalan aja, ya nggak ada cekluk, nggak ada kayak melindas sesuatu, nggak ada sama sekali. Setelah itu, ketika dia sudah melihat ini jin, itu suara tertawa dari ujung-ujung terdengar semuanya. Semua dari ujung ke ujung ketawa semua. Apa merinding? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Beliaunya sampai hari ini masih sehat walafiat, dan alhamdulillah masih lurus, masih di atas sunnah, di atas tauhid. Artinya enggak luka sedikit pun, enggak gores sedikit pun, enggak. Dan tetap berani dagang, dan lewat situ lagi enggak ada apa-apa. Barakallahu fikum. Kalau kita berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kalah, mereka akan lari. Tetapi kalau kita berlindungnya justru kepada mereka sendiri, wahai penghuni lembah, wahai penghuni padang rumput, wahai penghuni gunung, aku berlindung kepadamu dari kejahilan anak buahnya. Ya tambah sombong mereka, tambah ditakut-takuti, supaya tambah takut, tambah berlindung lagi. Itu yang disebut dengan rahaqa. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka akan bertambah sombong dan mereka akan menambah rasa takutnya, menambah terornya, dan menambah dha'ran, menyeramkan, semakin bertambah seram, agar mereka terus merasa takut, yang akhirnya semakin berlindung kepada mereka, semakin memohon, semakin meratap. Indah Siar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah Indah Sunnah wal Jamaah.
Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, Islam adalah agama samawi akhir zaman. Nah, tentunya setelah Islam tidak ada agama lagi yang memperbaurinya. Nah, berbeda dengan agama-agama samawi terdahulu yang selalu datang pada masa berikutnya agama yang memperbaruinya. Nah, oleh karena itu bisa dipahami mengapa Islam ini menjadi agama yang begitu istimewa. Nah, salah satu keistimewaan dari Islam yang tidak terwujud pada agama lain adalah sanad. Nah, sebagai bentuk nyata atas janji Allah untuk menjaga agamanya ini, Allah menganugerahkan kepada umat Islam rantai sanad, dan Allah menjaga kemurnian Islam sebagaimana saat turunnya hingga hari kiamat dengan sanad. Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan pula ulama-ulama terkemuka sebagai penjaga kemurnian Al-Quran dan Al-Hadis, sebagai penjagaan kemurnian Al-Quran dan Hadis sepanjang zaman. Dan mereka secara berantai mewariskan Al-Quran dan Hadis dari generasi ke generasi sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Dan Allah juga melahirkan manusia, atau Allah lahirkan Allah lahirkan manusia-manusia jenius yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran dan Al-Hadis persis sebagaimana diturunkannya. Oleh karena itu, Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pilar Islam akan senantiasa segar, semurni sebagaimana yang dibawa Rasulnya hingga akhir zaman. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ilmu sanad adalah ilmu yang sangat menakjubkan, tiada duanya Dengan ilmu ini akan terdeteksi atau terbongkar setiap kejahatan pemalsuan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, metodologi ilmu sanad ini pula lah yang dijadikan inspirasi metode ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu sosial. Tapi tentu berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Kevalidan ilmu sanad Al-Quran dan Al-Hadis ini menghasilkan derajat yang nyaris sempurna. Mengapa demikian? Nah, saudara kaum muslimin, kita akan sedikit mengenal tentang ilmu sanad dan semoga bermanfaat bagi kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Islam yang paling baik itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu kamu memberi makanan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang belum kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.